Kebodohan lebih berbahaya daripada kejahatan. Kita dapat memprotes kejahatan, menyingkapnya, bahkan melawan dengan kekuatan. Namun, terhadap kebodohan, kita tidak berdaya. Ini adalah ucapan dari Bonhoeffer setelah dipenjara oleh Nazi Jerman setelah mengkritik antisemitisme dan penindasan terhadap gereja dan diduga terlibat dalam konspirasi pembunuhan Hitler. Di penjara inilah dia sadar bahwa orang bodoh adalah sumber masalah dari semua ini. Dia sadar bahwa orang bodoh bukanlah mereka yang tidak memiliki kecerdasan, tetapi mereka yang kehilangan kemandirian berpikir. Mereka hanya mengulangi apa yang mereka dengar. Karena itu, mereka menjadi lebih berbahaya daripada orang jahat itu sendiri. Bonhoeffer menyimpulkan bahwa yang pertama, kejahatan bisa dilawan dengan kekuatan, tetapi kebodohan hanya bisa diatasi dengan pencerahan dan pendidikan. Yang kedua, orang yang cerdas sekalipun bisa menjadi bodoh ketika mereka menyerahkan pikirannya kepada massa atau otoritas yang salah. Yang ketiga, propaganda tidak menciptakan kejahatan, tetapi menciptakan kebodohan yang kemudian membiarkan kejahatan berkembang. Pada tahun 1945, beberapa minggu sebelum perang berakhir, Bonhoeffer dihukum mati. Dan di dalam surat terakhirnya, ia menulis harapan terbesar darinya untuk dunia yang bertulisan, "Jangan hanya takut pada kejahatan yang aktif, takutlah pada kebodohan yang membiarkan kejahatan itu berkuasa." Sejarah telah menunjukkan bagaimana kebodohan dapat menjadi faktor yang berkontribusi pada tindakan kejahatan yang begitu mengerikan, hingga kita yang melihatnya sekarang sulit memahami bagaimana hal-hal seperti itu bisa terjadi. Berbagai peristiwa tragis dalam sejarah menunjukkan bagaimana ketidaktahuan, fanatisme, atau manipulasi informasi dapat mendorong konflik dan kekerasan. Misalnya, perang salib yang berlangsung selama hampir 2 abad setelah seruan Paus Urbanus II, pengusiran komunitas Muslim dan Yahudi dari Spanyol dalam masa Reconquista, serta konflik di Balkan yang menyebabkan pemindahan paksa. Selain itu, sejarah juga mencatat peristiwa tragis seperti penderitaan komunitas Armenia di Kesultanan Utsmaniyah, serta neraka yang dilakukan oleh rezim Nazi terhadap komunitas Yahudi. Tragedi serupa terus terjadi di berbagai belahan dunia. Dalam sejarah modern, ini terus berulang, mulai dari kelompok Tutsi di Rwanda, krisis yang dialami komunitas Rohingya di Myanmar, dan bahkan di Indonesia sendiri, ketegangan sosial pada komunitas Tionghoa pada periode 1965 sampai 1966 dan juga setelahnya 1998. Masalah terbesar menurut Bonhoeffer adalah karena semua orang hanya ikut saja dalam berpikir, tidak ada kemandirian sama sekali dalam proses berpikir mereka, menjadikan ini jadi semacam masalah sosiologis psikologis yang tidak bisa diselesaikan begitu saja. Dia menegaskan bahwa kebodohan bukan hanya atau bukan berarti adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang di suatu tempat itu kekurangan informasi atau kecerdasan, tapi memang sudah menjadi kondisi mental yang dihasilkan oleh tekanan sosial atau propaganda. Dia menulis, dalam keadaan tertentu, kekuasaan besar dapat merampas kecerdasan seseorang. Semakin banyak orang yang berada di bawah pengaruh kekuatan besar, semakin banyak yang menjadi bodoh. Bukan karena mereka bodoh sejak awal, bukan pula karena mereka tidak memiliki kecerdasan yang cukup. Mereka menjadi bodoh bukan karena otaknya berhenti bekerja, melainkan karena pikirannya berhenti menjadi miliknya sendiri. Rezim totaliter ini bisa mengandalkan kebodohan massal melalui kontrol informasi, propaganda, dan pemaksaan ideologi. Dietrich Bonhoeffer melihatnya terjadi di sekelilingnya. Orang-orang yang dulu rasional kini mengulangi propaganda seperti litani. Mereka berbicara dengan keyakinan mutlak bukan karena mereka memahami apa yang mereka katakan, tetapi karena semua orang di sekitar mereka mengatakan hal yang sama. Mereka tidak lagi mencari kebenaran. Mereka telah menemukan kenyamanan dalam kebersamaan massa. Dan massa, sebagaimana telah lama disadari oleh mereka yang cukup tajam untuk melihatnya, bukanlah kumpulan individu yang berpikir. Massa adalah organisme buta yang bergerak bukan karena akal, tetapi karena dorongan emosi yang dikendalikan oleh mereka yang tahu cara menuntunnya. Gustave Le Bon telah menuliskannya sebelum dunia Bonhoeffer terbakar dalam api fasisme ini. Dalam The Crowd, Study of the Popular Mind, ia
Ia menggambarkan bagaimana individu yang berdiri sendiri mungkin masih memiliki kehendak, tetapi begitu ia menjadi bagian dari massa, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia tidak lagi berpikir sebagai dirinya sendiri. Massa tidak bertanya, massa tidak meragukan, massa bergerak seperti gelombang pasang, didorong oleh ketakutan, kemarahan, dan harapan yang dikendalikan oleh suara-suara yang cukup kuat untuk menggema di atas kerumunan. Bonhoeffer melihatnya dalam setiap poster yang dipasang di jalanan, dalam setiap pidato Hitler yang disambut sorakan tanpa pertanyaan, dalam setiap tetangga yang tiba-tiba percaya pada pengkhianatan kepada negara adalah tindakan patriotik. Mereka yang dulu memiliki hati nurani kini hanya memiliki keyakinan, dan keyakinan tanpa pertanyaan bukanlah kebijaksanaan, itu adalah kebodohan. Le Bon telah menjelaskan bagaimana massa tidak membutuhkan argumen yang kompleks. Mereka membutuhkan simbol, mereka membutuhkan musuh, mereka membutuhkan pemimpin yang berbicara dengan kesederhanaan mutlak. Dia menulis, massa tidak haus akan kebenaran. Di hadapan kebenaran yang tidak mereka sukai, mereka berpaling dan lebih memilih untuk mendewakan kesalahan jika kesalahan itu menggoda mereka. Bonhoeffer tidak bisa tidak melihat kebenaran dalam kata-kata itu. Jerman saat itu bukan hanya jatuh ke dalam tirani, tetapi ke dalam kebodohan kolektif yang lebih berbahaya daripada kejahatan. Kejahatan bisa dideteksi, diadili, dilawan, tetapi kebodohan yang terorganisir, yang dirayakan, yang dijaga oleh struktur sosial, itulah yang membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Adolf Eichmann, salah satu yang bertanggung jawab dengan penuh dalam mengorganisir kengerian ini, di ruang sidangnya, dia mengatakan bahwa semua yang dilakukan adalah berdasar dari tanggung jawabnya dalam melakukan tugas. Hannah Arendt, salah satu filsuf kontroversial yang melihat ini, sadar kengerian dari semua ini, sebuah banality of evil. Menurutnya, sebuah kedangkalan kejahatan. Dia melihat ini dan sadar bahwa kejahatan tidaklah lahir dari fanatisme atau dendam apapun yang mendalam sampai-sampai melakukan hal-hal mengerikan, tapi hanya sekedar kepatuhan buta seperti kuda yang mengerjakan tugasnya. Eichmann tidak berpikir, ia tidak mempertanyakan, ia hanya melakukan tanggung jawabnya dalam sistem. Dia bukanlah seorang algojo dengan niat membunuh, tapi hanya roda dalam mesin. Arendt mengatakan, masalah dengan Eichmann adalah bahwa begitu banyak orang yang seperti dirinya, dan bahwa mereka bukanlah orang yang menyimpang atau sadis. Mereka justru sangat dan secara mengerikan normal. Dari sudut pandang institusi hukum dan standar moral kita, normalitas ini jauh lebih menakutkan daripada semua kekejaman yang dilakukan, karena ini menunjukkan, seperti yang telah berulang kali dikatakan di pengadilan Nuremberg, bahwa jenis penjahat baru ini yang dalam kenyataannya adalah hostis generis humani, musuh umat manusia, melakukan kejahatannya dalam keadaan yang hampir membuatnya tidak mungkin untuk mengetahui atau merasakan bahwa apa yang dilakukan adalah salah. Arendt juga menjelaskan bahwa yang dilakukan tidaklah pernah melanggar hukum negara, karena justru itu disahkan oleh negaranya sendiri, yang berarti tindakannya bukan berasal dari kekacauan, tapi dijalankan dalam ketertiban yang mengerikan, dengan dokumen yang sah, dengan tanda tangan para pejabat tinggi. Jika hukum bisa dengan mudah digunakan untuk membenarkan hal-hal mengerikan, maka sekedar mengikuti hukum haruslah bukanlah ukuran moralitas. Mengikuti nilai-nilai tanpa berpikir sendiri bukan berarti menjelaskan bagaimana sesuatu itu adalah tindakan yang baik dan benar, karena sejauh yang kita lihat, nilai-nilai dalam bentuk hukum sendiri pun bisa menjadi alatnya. Stanley Milgram membuktikan betapa mudahnya orang bisa tunduk pada otoritas dalam eksperimennya. Peserta yang diperintahkan untuk memberikan kejutan listrik terus menaikkan voltase meski mendengar jeritan kesakitan. Mereka tidak berhenti karena ada seseorang yang memberikan mereka perintah. Dan masalahnya, yang memberikan perintah itu bukanlah diktator yang membawa senjata seperti yang dirasakan oleh Eichmann. Dia hanya seorang ilmuwan. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan fisik, hanya instruksi sederhana dari seseorang yang tampak mengetahui apa yang ia lakukan. Para peserta melihatnya, mendengar suaranya, dan mereka memilih untuk mengikuti. Bukan karena mereka ingin menyakiti, bukan karena mereka membenci siapapun, tetapi karena seseorang yang berwenang memberi mereka izin untuk tidak berpikir sendiri. Dan itu cukup. Inilah yang membuat kejahatan besar mungkin terjadi. Orang-orang tidak merasa bertanggung jawab karena mereka hanya bagian dari sistem. Eichmann tidak merasa bersalah karena ia tidak pernah melanggar hukum. Neraka diciptakan di
dunia dengan legalitas yang sempurna. Dan sejauh kita memandang sejarah, semuanya menunjukkan bahwa hukum tidak selalu melindungi keadilan. Ia justru bisa menjadi alat untuk membenarkan kekejaman itu sendiri. Perbudakan, apartheid, pembersihan etnis, semuanya pernah sah secara hukum. Salah satu filsuf besar abad ke-20, Karl Popper, menjelaskan dalam The Open Society and Its Enemies bahwa demokrasi yang kita anggap baik tidak hanya rentan terhadap ancaman dari luar, terhadap ideologi-ideologi atau sistem pemerintahan lain, tapi juga dari dalam, melalui kebodohan kolektif yang dihasilkan oleh manipulasi informasi. Dalam masyarakat terbuka atau open society, hanya orang yang memang memiliki akses terhadap informasi yang justru sangat susah sekarang karena algoritma dan bersedia untuk berpikir kritis terhadap narasi yang diterima lah yang bisa selamat. Ketika dia melihat sejarah, justru ini tidak terjadi. Mulai dari pengadilan Socrates, kekejaman kekaisaran Romawi dan kultus kaisar yang memuja mereka, dominasi gereja dan penghambatan ilmu pengetahuan, revolusi Prancis dan kebangkitan dogma revolusioner, dan bahkan sampai ke Uni Soviet di bawah Stalin dan Jerman di bawah Nazisme, semuanya tidak menerapkan mekanisme kritik rasional yang akhirnya membuat mereka jatuh ke dalam dogma yang membutakan. Pola yang sama terus ada. Masyarakat menolak diskusi terbuka dan menerima satu narasi tanpa pertanyaan. Ketika manusia-manusia menerima informasi yang mendukung pandangan mereka tanpa diajak untuk mempertanyakan atau mengevaluasinya secara kritis, demokrasi berubah menjadi populisme manipulatif, di mana massa dikendalikan oleh propaganda, bukan diskursus rasional. Salah satu konsep yang dia populerkan adalah falsifiability, yang berarti setiap klaim harus bisa diuji dan dipertanyakan. Dalam demokrasi, ini berarti institusi dan masyarakat harus terbuka pada kritik dan siap memperbaiki kesalahan. Namun, ketika informasi dimanipulasi melalui propaganda, berita palsu atau misinformasi, proses ini menjadi terhambat. Masyarakat yang seharusnya terbuka berubah menjadi tertutup, di mana keyakinan tidak lagi bisa diperdebatkan, dan tribalisme, kecenderungan berpihak secara irasional hanya karena dia bagian dari kita, haruslah dihindari dengan alasan yang sama. Kalau kita mencoba untuk melihat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, akan sangat banyak muncul dan terlihat kebodohan-kebodohan yang bisa sangat berbahaya tapi tidak kita sadari. Mulai dari era algoritma media sosial yang menciptakan ekosistem kebodohan modern, di mana banyak orang hanya menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka. Jadinya, mungkin saja membuat mereka kehilangan kapasitas untuk berpikir. Fenomena ini dinamakan sebagai efek echo chamber, di mana seseorang terus-menerus terpapar oleh sudut pandang yang sejalan dengan keyakinan mereka, baik melalui algoritma yang menyaring konten yang sesuai dengan preferensi mereka, ataupun lingkungan sosial yang dia kelilingi dirinya dengan yang hanya mendukung narasi yang dia percayai. Karena algoritma memang bekerja untuk melayani apa yang sudah duluan kita percayai dan sukai. Semua hal-hal yang bertentangan dengan itu, walaupun dia mungkin adalah kebenaran, tidak akan kita temui, yang membuat kita secara massal dikondisikan untuk menjadi bodoh dan tidak berpikir. Dalam politik, kita melihat bagaimana populisme digunakan untuk memanfaatkan kebodohan massa. Kampanye demi kampanye bukan untuk memberikan argumen rasional, tapi mengulangi narasi untuk kesetiaan emosional. Karena memang orang bodoh mana peduli soal hal-hal membosankan seperti kebenaran. Yang penting itu adalah melayani kenyamanan diri sendiri. Theodor Adorno dan Max Horkheimer melihat benihnya sejak lama. Dalam The Dialectic of Enlightenment, mereka memperingatkan bahwa kapitalisme modern tidak hanya mengontrol tubuh manusia, tetapi juga pikirannya. Industri budaya, film, televisi, dan kini media sosial bukan hanya sekedar hiburan, tapi itu semua membentuk cara berpikir, menciptakan masyarakat yang pasif, konsumtif, dan tidak kritis. Mereka yang berada dalam sistem ini tidak merasa terkekang, justru sebaliknya, mereka menikmati keterkungkungan mereka sendiri. Mereka tidak perlu ditipu dengan kebohongan, mereka cukup disuguhkan dengan gangguan tanpa akhir, dengan hiburan yang membuat mereka lupa bertanya, lupa mempertanyakan, lupa berpikir. Neil Postman melihat ancaman ini dalam Amusing Ourselves to Death. Ia menulis bahwa media modern tidak menekan kebebasan berpikir. Ia hanya membuatnya tidak relevan. Tidak ada memang yang melarang orang untuk memahami dunia. Tetapi mengapa scrolling layar jauh lebih mudah? Tidak ada yang melarang mereka untuk berpikir kritis, tetapi selalu ada hiburan tanpa batas yang mengalihkan. Algoritma media sosial tidak pernah melarang seorang pun untuk berpikir. Ia hanya membuat berpikir menjadi tidak menguntungkan. Echo chamber dibentuk bukan dengan paksaan, tetapi dengan kenyamanan melihat apa yang kita ingin lihat sendiri, mendengar apa yang kita ingin dengar tanpa pernah dipaksa untuk menghadapi sudut pandang yang lain.
Orwell dalam 1984 memperingatkan kita tentang dunia yang dikontrol oleh penindasan. Huxley dalam Brave New World memperingatkan kita tentang dunia yang dikendalikan oleh kenikmatan. Kenyataannya kita mendapatkan keduanya. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah kita bebas untuk berpikir. Pertanyaannya adalah apakah kita masih peduli untuk berpikir. Menurut Bonhoeffer, kebodohan tidaklah bisa disembuhkan dengan pendidikan. Orang bodoh seringkali sangat puas dengan dirinya sendiri dan menjadi marah ketika dipertanyakan. Mereka menjadi tidak sadar akan kekuatan yang telah memperalat mereka. Menurutnya, orang bodoh telah menyerahkan otonomi berpikir mereka kepada kekuasaan eksternal. Mereka bukan hanya tidak tahu, tapi memang tidak mau tahu. Karena mengakui kesalahan mereka sendiri berarti akan mengguncang identitas dan keyakinan mereka sendiri. Itulah mengapa mereka seringkali merasa bahwa ilmu pengetahuan itu berbahaya dan bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki. Aneh memang, tapi begitulah kenyataannya. Mereka lebih memilih bodoh asal nyaman daripada mengetahui kebenaran yang seringkali memang bukan sesuatu yang menyenangkan. Kalau misalnya kita mencoba untuk berdebat dengan mereka atas nama kebaikan, mencoba untuk membuat mereka sadar bahwa yang mereka percaya mungkin tidak benar, kita tidak akan mungkin bisa meyakinkan mereka. Karena ada perkataan populer mengenai kesisiaan ini, semacam analogi. Ketika kita berdebat dengan orang bodoh, itu sama saja dengan bermain catur dengan merpati. Mereka akan menghancurkan bidak-bidaknya, menjungkir balikan papannya, mengapa-ngapakan sayap mereka sambil berkicau-kicau dan mengatakan bahwa diri mereka telah menang. Karena bagaimanapun, mungkin saja kita sudah berada dalam malapetaka, sebuah neraka. Dan mungkin saja satu-satunya cara adalah mengikuti yang dikatakan oleh Bonhoeffer, menyadarkan semua orang untuk kembali mulai berpikir, menyadarkan bahwa berpikir bukanlah hal yang salah, bukanlah hal yang tidak benar untuk dilakukan, dan bukanlah sebuah hal yang mengerikan. Jika kita kembali ke Hannah Arendt dan Karl Popper pun, mereka memiliki ide yang mirip untuk solusi terhadap hal ini. Kita memang harus mulai berpikir kembali, tetap berpikir, karena ketika kepatuhan menjadi kebiasaan, di situ justru kejahatan menjadi banal dan dunia hanya akan terus-menerus mengulangi sejarahnya. Jadi, berpikirlah dengan bebas. Bonhoeffer adalah seorang teolog Lutheran, dan kita dapat melihat bahwa etikanya ini cukup mirip dengan yang dikembangkan atau dipopulerkan oleh Martin Luther pada reformasi Protestan di Jerman dulunya. Luther lahir di Jerman, tempat yang sama dengan Bonhoeffer. Dia pernah mengalami pengalaman spiritual yang mengubah jalannya. Dalam badai yang sangat besar, dia bersumpah kepada Santa Anna bahwa jika ia selamat, ia akan menjadi biarawan. Dia menjalani kehidupannya ekstrim sebagai seorang rahib. Dia berpuasa, menyiksa dirinya, dan melakukan doa tanpa henti. Namun dia bertanya, bagaimana manusia yang penuh dosa bisa selamat jika Tuhan begitu suci dan adil? Apakah upaya manusia seperti doa, puasa, dan indulgensi di mana orang-orang membayar untuk mendapatkan penyelamatan benar-benar bisa menyelamatkan mereka? Akhirnya pada 31 Oktober 1517, dia menempelkan 95 tesis di pintu gereja Wittenberg dan dengan tegas menentang jual beli indulgensi di mana orang bisa membayar gereja untuk mendapatkan pengampunan dosa. Otoritas absolut Paus yang dianggapnya telah menyalahgunakan kekuasaan, praktik gereja yang lebih bersifat bisnis ketimbang spiritualitas. Dia dengan tegas menulis, mengapa Paus yang memiliki begitu banyak kekayaan tidak membangun Basilika Santo Petrus dengan uangnya sendiri, tetapi malah mengambil dari orang miskin. Pada 1521, dia dipanggil ke Diet of Worms, pengadilan kekaisaran oleh Kaisar Romawi Suci Charles kelima dan para pejabat gereja, dan meminta mencabut semua tulisannya yang menentang gereja Katolik. Namun dia justru mengatakan, di sini aku berdiri, aku tidak bisa melakukan yang lain, Tuhan menolongku, amin. Ia memilih untuk tetap berpikir sendiri daripada tunduk terhadap dogma, berdiri di hadapan mereka dengan penuh dengan pemberontakan. Ini secara indah mirip dengan pemberontakan Galileo yang menolak pandangan bahwa matahari mengelilingi bumi, dan juga pengadilan Sokrates di Athena yang memilih untuk dihukum dan dikucilkan daripada menyerah pada kebodohan yang diatur oleh sistem. Hasilnya, Martin Luther dinyatakan sesat dan dikucilkan dari gereja. Namun nantinya terjadi kejadian yang tidak disukai oleh para pemegang kekuasaan. Pemikirannya menyebar. Para petani Jerman mulai memberontak terhadap kekuasaan feodal, dan dengan itu secara radikal mengubah paradigma dan struktur sosial yang ada pada saat itu. Dia menuliskan,
tidak ada yang lebih berbahaya daripada ketika firman Tuhan diambil dari kita atau dipalsukan. Maka yang tersisa hanyalah kesalahan dan kegelapan, dan manusia dengan mudah menjadi mangsa iblis. Ini mengingatkan kita pada ide Bonhoeffer bahwa kebodohan bukanlah kurangnya pengetahuan, tapi hilangnya kebebasan dalam berpikir. 2 abad kemudian, pada tahun 1724, di daerah yang berdekatan, tepatnya di Prusia Timur, kota yang sebenarnya cukup jauh dari pusat kekuasaan intelektual Eropa pada saat itu, seorang anak lahir dan tumbuh dalam keluarga Lutheran yang taat, hidup di era yang masih dikuasai oleh otoritas dogmatis, gereja monarki absolut, dan sistem pendidikan yang memaksa untuk patuh daripada menekankan pencarian kebenaran. Dia adalah Immanuel Kant. Namun, Kant adalah seorang maniak dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia belajar filsafat, ilmu alam, dan matematika, dan salah satu yang membentuknya adalah pertanyaan tentang kebebasan manusia. Apakah manusia benar-benar bebas atau hanya mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh sistem di sekitarnya? Jika para dewa, raja, dan tradisi menentukan segalanya, apakah masih ada ruang bagi pemikiran mandiri? Dan jika manusia hanya menerima dogma tanpa berpikir, apakah itu bentuk perbudakan yang lebih halus? Per tahun 1784, Kant menulis sebuah esai kecil tapi cukup berbahaya yang berjudul Apa Itu Pencerahan. Dalam esai itu, ia mengeluarkan tantangan terbesar kepada dunia yang tunduk pada dogma. Pencerahan adalah keluarnya manusia dari ketidakdewasaan yang ia ciptakan sendiri. Ketidakdewasaan adalah ketidakmampuan untuk menggunakan akalnya tanpa bimbingan orang lain. Sapere aude, beranilah berpikir sendiri. Kata-kata ini adalah seruan perang terhadap kebodohan yang disengaja. Bagi Kant, ketidakdewasaan bukan karena kurangnya kecerdasan, tetapi karena ketakutan untuk berpikir. Manusia membiarkan dirinya diperbudak oleh gereja, negara, atau tradisi karena lebih mudah menerima aturan daripada mencari kebenaran sendiri. Inilah kejahatan terbesar dalam sejarah umat manusia, perbudakan intelektual. Jika sebuah buku berpikir untuk saya, seorang pendeta menjadi hati nurani saya, seorang dokter menentukan diet saya, dan sebagainya, maka saya tidak perlu bersusah payah untuk berpikir sendiri. Jika saya melakukan itu, saya tetap dalam ketidakdewasaan. Namun, ia sadar bahwa sekedar menyerukan berpikir sendiri tidaklah cukup. Jika memang benar-benar ingin menghancurkan kebodohan, ia harus membongkar dogma yang selama ini membelenggu manusia, yang menjadi salah satu pendorongnya dalam menulis kritik Pure Reason. Dia dengan tegas menyerang habis-habisan terhadap 2 ekstrim yang mendominasi pemikiran Eropa pada masa itu. Dogma gereja yang mengklaim bahwa kebenaran hanya bisa didapat dari wahyu dan otoritas, dan juga skeptisisme radikal yang percaya bahwa manusia tidak bisa mengetahui kebenaran sama sekali. Kant tidak bisa menerima keduanya. Dia mengatakan bahwa manusia memang memiliki batasan dalam memahami dunia, tetapi bukan berarti ia harus berhenti berpikir. Dia menjelaskan bahwa kita tidak bisa mengetahui kebenaran absolut dengan akal rasional, tetapi kita bisa memahami moralitas dengan akal praktis. Kita tidak bisa mengetahui dunia secara mutlak, tetapi kita bisa membangun ilmu pengetahuan dengan akal manusia. Kita tidak harus tunduk terhadap dogma, tetapi kita juga tidak boleh menjadi nihilistis. Dengan ini, dia secara efektif menciptakan era baru bagi pemikiran manusia, membebaskan manusia dari dogma intelektual, sekaligus menciptakan pertanggungjawaban di hati mereka untuk menjadi tuan atas dirinya sendiri. Per tahun 1785, ia menulis Groundwork for the Metaphysics of Morals, di mana ia mencetuskan prinsip moralnya yang paling terkenal. Bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau memperlakukan kemanusiaan, baik dalam dirimu sendiri maupun dalam diri orang lain, selalu sebagai tujuan dan tidak pernah semata-mata sebagai alat. Suatu tindakan hanya memiliki nilai moral jika dilakukan karena kewajiban dan berasal dari kehendak yang otonom, bukan karena paksaan eksternal atau kecenderungan pribadi. Dengan kata lain, jika seseorang melakukan sesuatu hanya karena diperintah oleh gereja, negara, atau hukum, maka tindakannya tidak benar-benar bermoral. Moralitas sejati hanya ada ketika seseorang memilih untuk melakukan yang benar karena ia memahami bahwa itu benar, bukan karena takut atau dipaksa. Berhentilah berpura-pura seperti anak kecil yang merasa bahwa diri sendiri tidak pantas untuk bertanggung jawab, dan mulailah berpikir sendiri dan jadilah dewasa. Tidak lama setelah ini, di Copenhagen yang tenang di awal abad ke-19, pemuda bernama Søren Kierkegaard mengembara sendirian di jalanan, tenggelam dalam pikirannya yang penuh keresahan. Dia bukan akademisi dan maniak pengetahuan seperti Kant.
bukan juga reformator besar seperti Luther, dan bukan seorang martir seperti Bonhoeffer, tapi dia adalah seseorang yang merasa terganggu dengan massa dan kebodohan terorganisir. Dia membenci konsep massa yang baginya adalah kumpulan individu yang menyerahkan kebebasan diri demi kenyamanan artifisial. Keramaian adalah kebohongan, katanya. Menurutnya, kebodohan bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pemikiran, tetapi oleh keengganan untuk menjadi individu yang sejati. Manusia lebih suka menjadi bagian dari sistem, masyarakat, atau agama daripada menghadapi kecemasan eksistensial akibat harus memilih sendiri. Sangat menakutkan untuk sendirian dengan diri sendiri, sehingga kebanyakan orang lebih memilih untuk menipu diri mereka sendiri dan hidup dalam ilusi daripada menghadapi kebenaran tentang keberadaan mereka. Di sini, Kierkegaard menyerang sesuatu yang lebih luas daripada sekedar dogma teologis atau politik. Ia melihat bahwa modernitas telah menciptakan bentuk kebodohan baru, kebodohan yang muncul dari konformitas dan ilusi bahwa kita telah quote-unquote cerdas hanya karena kita mengikuti arus pemikiran yang dominan. Kierkegaard sebagai Kristen yang sangat mendalam melihat bagaimana agama di dunia modern sudah menjadi sesuatu yang sangat dangkal, sebuah ritual tanpa makna. Kekristenan telah dijinakkan. Ia tidak lagi mengguncang, melainkan hanya menjadi kebiasaan. Ia melihat bagaimana orang-orang datang ke gereja mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak pernah benar-benar mengalami iman. Mereka hanya menjadi bagian dari massa religius yang tunduk pada aturan, bukan individu yang memang benar-benar beriman, melakukan ini dan itu, tapi dalam hati mereka kosong. Tidak ada Tuhan dalam gerakan-gerakan yang mereka lakukan. Dalam tulisannya, ia menjelaskan bahwa iman sejati adalah perjuangan pribadi dengan Tuhan, dan segala institusi adalah tempat di mana kebodohan kolektif dipelihara. Percaya bahwa satu-satunya cara untuk melawan kebodohan massa adalah dengan menjadi individu yang sejati. Menjadi diri sendiri bukanlah sesuatu yang otomatis, melainkan sebuah tugas. Manusia harus memilih untuk menjadi dirinya sendiri. Manusia yang sejati tidak bersembunyi dalam massa. Manusia yang sejati tidak mencari validasi dari mayoritas. Manusia yang sejati berani berdiri sendiri, berpikir sendiri, dan hidup dengan pilihan mereka sendiri. Kierkegaard tahu bahwa orang lebih suka menjadi bagian dari kelompok karena itu nyaman. Menjadi individu berarti menghadapi penderitaan, kecemasan, dan tanggung jawab atas kehidupan sendiri. Inilah sebabnya mengapa kebanyakan orang memilih untuk menyerahkan kebebasan mereka kepada massa daripada menjalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan eksistensial. Mereka lebih memilih hidup dalam ilusi bahwa mereka telah memilih, padahal sebenarnya mereka hanya mengikuti arus. Kierkegaard tahu bahwa menjadi individu berarti melawan arus itu sendiri, dan itu berarti kita akan menderita. Tetapi itulah harga yang harus dibayar untuk menjadi manusia yang sejati. Bagi Kierkegaard, iman sejati adalah tindakan keberanian radikal, bukan iman yang diajarkan oleh gereja, bukan iman yang diterima karena tradisi, tetapi iman yang lahir dari perjuangan pribadi dengan Tuhan. Kierkegaard mengajarkan bahwa selalu ada individu yang berani melawan massa, selalu ada mereka yang melihat untuk menjadi ksatria iman, bukan budak dari mayoritas. Dan bagi mereka yang berdiri sendiri, dia memberikan pesannya, berani berarti kehilangan pijakan untuk sesaat, tidak berani berarti kehilangan diri sendiri. Kembali ke Jerman, pria dengan kumis tebal berjalan sendirian, sebenarnya selalu sendirian, menolak segalanya yang telah diajarkan dalam dunia. Baginya, masa telah mati secara spiritual, terjebak dalam kebohongan kolektif yang mereka ciptakan sendiri. Dia adalah Friedrich Nietzsche. Dia melawan semuanya, menolak gereja, menertawakan moralitas, mencemooh demokrasi, dan menggali lebih dalam daripada siapapun ke dalam dunia kehancuran dan penciptaan kembali nilai-nilai manusia. Dia melihat ada semacam kepercayaan di orang-orang Eropa pada masanya yang mulai hancur dikarenakan kemajuan ilmu pengetahuan, filsafat, dan politik, di mana manusia-manusia di sana sudah tidak lagi membutuhkan Tuhan untuk menjelaskan dunia. Dia berdeklarasi, Tuhan telah mati, Tuhan tetap mati, dan kitalah yang membunuhnya. Bukan sebagai entitas, tapi ide Tuhan yang menjadi fondasi dari keseluruhan eksistensi manusia telah runtuh. Ini menimbulkan masalah besar. Jika Tuhan telah mati, apalagi yang tersisa? Bagaimana kita menghibur diri kita sendiri, pembunuh dari segala pembunuh? Tanpa adanya nilai besar yang dipegang oleh semua orang dengan baik, tanpa adanya dogma sosial yang mengekang tadi, justru menurutnya kehancuran yang mengerikan bisa saja muncul. Manusia kehilangan pegangan moral, hidup jadi terlihat tidak memiliki tujuan, dan
semua aturan lama jadi tidak berarti. Dia melihat manusia-manusia ini memiliki dua pilihan. Yang pertama, entah dia menjadi nihilistis, tenggelam dalam keputusasaan dan hidup dengan rendah, atau yang kedua, menciptakan nilai-nilai baru yang lebih kuat daripada yang pernah ada sebelumnya. Dia sangat mencintai manusia sampai-sampai ingin mereka melampaui kehancuran ini dan menciptakan dirinya sendiri kembali. Dia melihat bahwa kebanyakan orang justru akan tetap menciptakan dogma baru dengan menjadi kawanan nihilistik. Lebih memilih untuk putus asa daripada menjadi pribadi kreatif dan menciptakan nilai sendiri. Massa adalah sekumpulan domba, kemana satu pergi yang lain mengikutinya. Mereka mengikuti secara buta dan tidak berpikir sendiri. Ia menyebutnya sebagai moralitas budak, di mana orang baik didefinisikan sebagai mereka yang patuh, tunduk, dan tidak melawan, dan orang jahat adalah mereka yang kuat, berani, dan berusaha mencapai kejayaan. Moralitas yang dipuji oleh masyarakat, menurutnya bukanlah kebenaran mutlak, tapi justru warisan sejarah yang diterima tanpa berpikir. Dalam Genealogy of Morals, ia mengajukan pertanyaan yang jarang dipertanyakan. Dari mana sebenarnya moralitas kita berasal? Jika kita percaya bahwa sesuatu itu baik, apakah itu karena benar-benar baik atau karena kita telah diajarkan untuk mempercayainya? Dia menolak gagasan bahwa moralitas adalah sesuatu yang universal dan tak berubah. Justru ia berpendapat bahwa nilai-nilai moral berkembang sebagai hasil dari konflik kekuasaan, emosi, dan kebutuhan sosial, bukan sebagai kebenaran absolut yang ditanamkan oleh dewa, tangan-tangannya, para penggemanya, dan apapun yang mereka ciptakan. Dan yang paling berbahaya menurutnya adalah ketika nilai-nilai ini diterima begitu saja tanpa pernah dipertanyakan kembali. Ketika moralitas tidak lagi dipertanyakan, justru diinstitusikan dan dijadikan suatu tempat di mana semua orang tunduk terhadapnya tanpa bertanya, inilah yang namanya kematian pikiran, belenggu bagi jiwa, dan kebekuan kreativitas. Nietzsche mungkin saja akan mengatakan itu. Manusia tidak lagi menentukan nilainya sendiri, tetapi hanya mewarisi aturan yang dibuat oleh generasi sebelumnya. Tidak lagi hidup dengan otentik, tetapi hanya mengulangi perintah yang diberikan kepada mereka. Dan ketika makna besar yang menjadi ikutan semua orang telah mati, nihilisme muncul dengan kebingungan, keputusasaan, atau kesenangan kosong untuk mengalihkan diri dari kehampaan. Dan inilah jalan terbaik menurut Nietzsche bagi manusia menuju kehancuran. Jika manusia tidak memiliki makna yang lebih tinggi, mereka akan mencari pelarian dalam dogma baru, dalam konsumerisme, dalam konformitas, dalam kepatuhan buta yang sama seperti sebelumnya. Mereka akan menjadi bagian dari kawanan yang baru, dengan aturan yang berbeda tetapi dengan pola pikir yang sama. Dan sama dengan para pemikir sebelumnya, mereka memiliki nilai yang esensinya sama, hanya nama dan istilahnya saja sebenarnya yang berbeda. Nietzsche menyebutnya Übermensch, manusia yang tidak tunduk pada nilai lama tapi membentuknya sendiri, tidak mewarisi moralitas tanpa berpikir, tidak tunduk pada nilai apapun karena semua orang mengatakan bahwa memang begitulah seharusnya, tapi dia berkembang, menciptakan maknanya sendiri, menciptakan kehidupannya sendiri. Mungkin memang benar yang dikatakan oleh Bonhoeffer bahwa kebodohan adalah hal yang memperbolehkan adanya kejahatan, atau mungkin justru sumber terbesar dari kejahatan itu sendiri yang membuatnya lebih mengerikan dari kejahatan. Dan mungkin satu-satunya cara untuk bisa keluar dari sini adalah bukan dengan mengajari, tapi dengan mendorong manusia untuk mulai menjadi dewasa dan berpikir sendiri. Jangan hanya pasif merasa bahwa semua yang dipikirkan oleh orang lain sudah pasti benar. Dan seperti yang dikatakan oleh Immanuel Kant, sapere aude, beranilah berpikir sendiri. Terima kasih.